Oh, nungguin nungguin set, waktu itu dia biasa kita lagi quality time, habis itu saya baru pulang dari. Kemudian jam. eee, Mungkin karena saya juga udah terbiasa bangun pagi gitu ya, selama beberapa, waktu terakhir ini, jadi nggak terlalu masalah buat saya. Apalagi memang ini hari Minggu, terus juga biasanya saya nganter anak saya, cuman hari ini anak saya, lagi kurang enak badan jadi nggak bisa. Dia biasanya sepak bola di sini, gitu. Senang aja, apalagi di OMDC Fun Run ini ya, karena ini bayar utang. Harusnya 2 tahun yang lalu saya ikut, tapi saya pada saat mau manggung benar-benar itu saya kena demam berdarah. Jadi ada beberapa acara itu langsung cancel karena saya kena demam berdarah. Nah ini bener-beneran kayak kayak bayar utang sih sebetulnya. Senang banget. Tapi belakangan Kak Marsha juga sempat ikut maraton juga sama istri, seperti apa tuh Kak? Sebetulnya yang ikut maraton tuh Rima, istri saya, ya. Jadi saya mensupport dia karena pada saat ini juga saya memang sedang mengejar satu target olahraga, tapi eh, agak agak kontras nih dengan Rima. Jadi kalau bisa dibilang ikut banget enggak, ya. Tapi mensupport dia karena dia yang sangat sangat memang serius mau mau jadi pelari, dan udah ada beberapa target, salah satunya di Singapura nanti November gitu. Jadi ya memang kita sebagai orang terdekat kan harus ada terus gitu support. Supportnya ikut maraton juga kemarin. Rencananya sih tadinya mau ikut, cuman selalu setiap keluar tanggal maratonnya selalu bertabrakan dengan jadwal saya kerja gitu, jadwal saya manggung, jadwal saya performance di mana gitu. Jadi akhirnya kalaupun hadir, saya nggak hadir sebagai peserta, tapi benar-benar ya sebagai supporternya Rima, istri saya gitu. Tapi Mas sering workout bareng juga ya Kak? Biasanya apa aja sih yang dilakuin? Oh iya, kalau workout itu udah jadi bagian karena kita mau coba membangun satu satu mindset di rumah gitu ya, terutama buat anak-anak kita bahwa bergerak itu penting, ya bergerak itu penting. Udah gitu juga memang karena kita sudah usia kita sudah, kita nggak bilang kita tua, kita kita bilang kita cukup matang gitu. Jadi harus olahraga itu menjadi salah satu yang harus kita upayakan setiap hari gitu ya. Dan istri saya memang aktif sekali karena dia juga ngajar di mana-mana, dia ngajar pound fit, dia ngajar yoga gitu ya. Terus juga dia juga mengasuh sebuah studio di mana ada olahraga banyak. Di situ ada strong nation, ada yoga, ada pound fit dan lain-lain gitu. Jadi memang budayanya olahraga lah gitu, kita upayakan di rumah gitu. Anak saya yang paling kecil juga pemain sepak bola, anak saya yang nomor 2 di Singapura juga pemain sepak bola, anak saya yang paling besar juga hobinya ke functional training, weight training di gym dan sebagainya. Jadi kita biasakan semuanya kayak gitu. Memang sejak usia berapa sih anak dibiasakan untuk olahraga Pak? Terutama Seth yang paling kecil karena dia dari kecil udah mulai main sepak bola gitu ya, dari umur yang lumayan lumayan masih kecil, dari umur 5 kemarin ini dia udah main sepak bola gitu ya. 5 main di komplek, udah gitu mulai aktif di sekolah sepak bola itu sekitar umur 7 gitu ya. Nah, dari situlah mau nggak mau harus harus banyak latihan fisik gitu, karena kalau nggak kendor nanti fisiknya gitu kan, nggak mungkin. Tapi saya sendiri selain main bola juga Mhm. aktif di main drum juga nih Main Kak. drum Memang ya. diarahkan atau gimana? Kalau Seth main drum nggak? Sama sekali nggak diarahkan. Dia benar-benar otodidak ya bahasanya. Dia benar-benar merhatiin saya aja latihan gitu. Tapi kalau saya benar-benar arahkan, sama sekali nggak, karena eh, saya membiarkan dia menjadi dirinya sendiri. Dia mau jadi apa gitu. Tapi sejauh ini mungkin ada keinginan set untuk ikut meneruskan Kak Marsha atau malah ke Hmm, sepak bola sih Kak? Enggak sih gitu, karena saya benar-benar istilahnya sangat-sangat membuat mereka independen untuk menentukan gitu ya, menentukan mereka mau arahnya kemana gitu. Kita kan eh, orang tua kan benar-benar dititipin gitu, kita cuma menjaga mereka supaya mereka berada di koridor yang tepat dan di jalur yang tepat aja kalau mereka mau memutuskan untuk menjadi sesuatu nanti kelak gitu ya. Itu aja sih tugasnya. Menjadi suatu kewajiban nggak sih olahraga itu bareng sama anak-anak? Kalau buat kita iya, buat saya iya, itu quality time banget ya. Jadi biasanya justru yang menarik adalah setelah mereka olahraga capek, pulangnya pasti ngobrol. Ngobrol itu di mobil atau setelah misalnya kita sarapan, kita biasanya ngobrol, cerita-cerita bagaimana tadi, review tentang latihan, terus review tentang bagaimana tadi teman-temannya di dalam tim seperti apa. Karena yang menarik sebetulnya itu olahraganya mah ya,
ya begitu aja olahraga latihan gitu kan, ada program dari coachnya, dari timnya gitu. Tapi udahnya ngobrolnya yang quality time itu. Tapi Kak Marsha mungkin di story sendiri kan ada upload waiting for the little one. Nah mungkin yang dimaksud itu apa sih Kak? Menunggu sesuatu apa? Oh, apa nungguin set apa waktu itu dia biasa lagi kita lagi quality time, habis itu saya baru pulang dari Aceh gitu. Lalu kemudian kita ketemu di sebuah mall terus kita makan malam bareng. Nah, set ini lagi cukur rambut. Dia cukur rambut karena rambutnya udah panjang. Kita khawatir aja nanti di sekolah dia ditegur gitu kan, karena dia lagi suka banget apa rambutnya panjang terus kemudian di perm, di keriting. Padahal sebenarnya dia keriting rambutnya, cuman dia merasa kurang keriting jadi dia harus di perm lagi. Nah itu, jadi tadi malam kita nungguin dia, jadi waiting for the little one gitu. Mungkin kan orang berasumsinya menunggu sesuatu kayak baby kan. Oh, no. Wah, itu kemarin kalau saya tanya ke pemilik pabrik sih katanya pabriknya lagi ditutup untuk waktu sampai kapan gitu ya. Jadi belum ada rencana produksi lagi. Tapi emang ada keinginan untuk nambah nggak sih? Jujur belum ada. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau misalnya dititipin lagi kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kita benar-benar masih mau konsentrasi dulu sama set dan juga sama apa yang mau kita kejar nih di dalam keluarga gitu. Kak, mungkin banyak juga yang memuji nih keharmonisan rumah tangga, melihat Karima juga yang sayang banget dengan Kinan dan sebaliknya. Iya. Apa sih Kak? Itu rezeki, kalau saya ngelihatnya itu rezeki ya, dan saya juga sadar bahwa ini juga sesuatu yang harus kita upayakan terus setiap hari, setiap waktu, karena komunikasi itu kan terjalin seumur hidup ya. Gitu. Jadi jangan sampai karena kita merasa ada hal lain yang lebih penting terus kemudian kita mematikan atau istilahnya mengkerdilkan komunikasi gitu ya. Udah nggak penting ini mah nanti aja gitu, jangan. Gitu. Saya belajar banget bahwa berkomunikasi dari hal yang paling simple sampai yang agak sedikit lebih complicated itu penting. Karena ya itu tadi setiap orang berubah setiap hari, setiap momen. Jadi kita perlu mengupdate berkomunikasi. Itu aja sih kuncinya kalau buat saya. Pola parentingnya sendiri seperti apa Kak? Pola parenting kalau set saya cukup konservatif ya untuk beberapa hal, karena saya dididik keras sama orang tua saya dan saya juga melihat bahwa mereka adalah anak laki-laki, 3 anak saya laki-laki gitu ya. Pertama yang saya ajarkan kepada mereka adalah bagaimana menghargai orang lain, terutama menghargai perempuan. Ya, walaupun saya tidak punya pengalaman punya anak perempuan, tapi saya minimal bisa mengajarkan anak laki-laki saya untuk bagaimana mereka nanti jadi pria-pria yang atau lelaki-lelaki yang menghargai wanita gitu, menghargai perempuan. Karima dengan Kinan sendiri seperti apa sih? Karena kan banyak yang muji harmonis gitu ya, walaupun bukan saudara atau gimana. Mereka itu punya hubungan yang sangat unik gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang misalnya Kinan merasa canggung ngobrol sama saya, dia lebih nyaman ngobrol sama Rima gitu. Tapi juga ada beberapa hal, misalnya Edga anak saya dari Rima, dari pernikahan sebelumnya, justru dia merasa lebih nyaman ngobrol sama saya ketimbang sama ibunya. Ada beberapa hal kita terbiasa berbagi tugas seperti itu. Gitu. Ada juga beberapa hal yang kita bisa ngobrol bertiga, misalnya saya dengan Rima dengan anak saya gitu. Kita bisa ngobrol bareng-bareng, kita buka hati aja semua gitu. Kak, mungkin boleh terakhir mintain nggak sih prediksi timnas lawan Aussie di tanggal 10 nanti? Prediksi timnas ya, wah sepak bola ya. Saya terus terang kalau ngelihat sepak bola sekarang Indonesia, saya optimis bisa mencapai satu peringkat yang baik gitu ya, dan akhirnya kita bisa benar-benar bangga, karena saya benar-benar pengen sih, karena anak-anak saya dua-duanya kan pemain sepak bola ya, jadi pengen kultur sepak bolanya, mindsetnya mulai lagi dikembangin lagi, dan kita juga mulai mengembangkan lagi konsep-konsep yang suportif gitu ya. Ya harapannya sih pastinya bukan hanya menang ya, tapi juga kita benar-benar di istilahnya dilirik oleh dunia gitu, bahwa sepak bola Indonesia tuh kuat, bagus. Kira-kira nanti lawan Aussie berapa kosong? Wah nggak tahu, saya nggak pernah bisa memprediksi kayak begitu. Saya kurang bagus kalau memprediksi gitu. Mungkin lebih bagus anak saya. Ya, yeah. Thank you.